Sifat fisikokimia terkait parameter obat, yaitu ionisasi obat. Konsep dari ionisasi obat sendiri menjelaskan bahwa obat dapat memiliki kemampuan untuk kehilangan atau mendapatkan ion. Ketika obat ionisasi, maka kemampuan obat untuk larut dalam air akan berubah dan dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia obat, seperti stabilitas dan keaktifannya. Contoh penerapannya konsep pada bidang farmasi itu penggunaan pH dalam formulasi obat, seperti pemberian melalui injeksi atau suppositoria. Sifat fisikokimia ionisasi obat merujuk pada kemampuan obat untuk membentuk ion atau muatan listrik ketika dilarutkan dalam air atau dalam media lainnya. Ionisasi obat sangat penting dalam metode farmakologi karena dapat mempengaruhi penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat itu sendiri di dalam tubuh. Konsep kimia yang terkait dengan ionisasi obat berupa seperti kesetimbangan ionisasi atau ionization equilibrium, yaitu suatu kesetimbangan di antara bentuk ionisasi dan tidak ionisasi dari suatu senyawa di dalam larutan. Eh, contoh Contoh dari struktur kimia dari obat, salah satu obat yang memperlihatkan sifat fisikokimia ionisasi adalah aspirin atau asam asetil salisilat. Aspirin sendiri memiliki gugus asam karboksilat ya COOH yang dapat mengalami ionisasi dalam larutan. Pada pH rendah atau asam, asam karboksilat ini akan berada dalam pembentukan protonasi atau HCOO-. Sedangkan pada pH tinggi atau basa akan berada dalam bentuk disosiasi atau COO-. Oleh karena itu, aspirin bersifat atmosfer atau dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa dan memiliki titik isoelektrik atau di mana pH aspirin tersebut tidak bermuatan atau sekitar 3,5. Seperti pada gambar ini, struktur kimia dari aspirin tersebut, di mana gugus asam karboksilat terletak pada ujung rantai karboksilat atau COOH dan gugus karbohidroksil OH terletak pada cincin aromatik. Gugus metil atau CH3 terletak di sebelah karboksilat yang berfungsi sebagai substituen. Struktur kimia aspirin memperlihatkan sifat fisikokimia ionisasi yang kompleks dikarenakan gugus asam karboksilat dapat mengalami ionisasi, sedangkan cincin aromatiknya bersifat hidrofobik. Berikut jurnal yang terkait dengan ionisasi obat ini yaitu uh, uh, yang berjudul jurnalnya itu pembuatan profil fisikokimia sartans, sebuah studi terperinci tentang ionisasi konstanta dan koefisien distribusi. Dapat dilihat pada citasinya di bawah ini. Pada jurnal ini dibahas ionisasi sartan itu sendiri. Obat sartan yang dipelajari di sini yaitu ada yang nomor satu valsartan, yang kedua ada losartan, yang ketiga ada irbesartan, yang keempat ada kandesartan, dan yang kelima ada kandersartan silesektil. Obat sartan yang dipelajari di sini yaitu seperti pada gambar satu, mengandung fragmen terionisasi yang berbeda, seperti fungsi asam atau gugus karboksi dan tetrazola atau gugus heterosiklik dasar. 1H imidazol, 4,5 dihidro, 5 okso, 1 imidazol. Dan 1H cincin benzim imidazol. Akibatnya skema ionisasi kompleks obat sartan ini menyebabkan profil lipofisitas yang rumit karena sartan ini mengandung gugus yang dapat terionisasi dikarenakan dicirikan oleh perbedaan kecil antara konstanta kesetimbangan atau obat sartan ini ada di beberapa keadaan listrik yang berbeda tergantung pada pH seperti yang dicontohkan dengan kesetimbangan dari ionisasi kandesartan ini yang gambar nomor 4.